Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Dan di video skincare 101 kali ini kita akan membahas tentang sustainable beauty dan ingredients apa aja sih dalam beauty products yang perlu kamu hindari kalau kamu mau mulai berkomitmen untuk menjalani sustainable beauty. Jadi kalau kamu penasaran pembahasannya kayak apa, keep on watching. Beberapa tahun belakangan ini, istilah sustainable atau sustainability itu udah sering banget ya kita dengar. Kalau misalkan beberapa tahun lalu tuh ada global warming yang sering banget dipakai, kalau sekarang kayaknya lebih sering dengar sustainability. Sustainability ini apa sih? Jadi sebenarnya lebih dari sekedar tadi global warming, bumi jadi makin panas, terus climate change, atau pohon-pohon yang mulai berkurang. Tapi juga kita mulai mikirin keberlanjutan hidup kita di bumi, kayak masih layak nggak sih kita tuh tinggal di bumi kayak 30-50 tahun lagi, bumi kita tuh masih layak ditinggali nggak sih? Dan semakin seringnya kita dengar kata sustainable dan sustainability, tentunya awareness-nya juga meningkat. Bagusnya jadinya para Gen Z dan juga millennials tuh semakin sadar kalau kita tuh mesti melakukan sesuatu, karena kan siapa lagi gitu yang tinggal di bumi, kita nggak mungkin kan yang ngurusin keberlanjutan hidup di bumi makhluk dari planet lain. Kalau misalkan ada, itu kan nggak mungkin. Nah, sebagai beauty enthusiast, kita tuh juga bisa loh berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup kita di bumi melalui beauty products yang kita pakai. Kalau dengar tentang sustainable beauty, biasanya apa sih yang bakal muncul pertama di pikiran? Mungkin produk-produk yang pakai less plastic packaging, atau enggak produk-produk dengan bahan natural. Dan sustainable beauty itu enggak melulu ngebahas tentang produk-produk yang masih menggunakan packaging plastik aja. Juga enggak melulu tentang harus pakai natural ingredients, bukan gitu aja. Tapi juga ingredients lainnya yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Terus apa aja sih ingredients-nya yang perlu kamu hindari? Pertama yang pasti adalah ingredients yang sumbernya itu non-renewable atau tidak dapat diperbaharui, seperti dari minyak bumi. Jadi contohnya tuh ada mineral oil, paraffin wax, petrolatum, terus juga ada PEG, polyethylene glycol, terus ada PPG, polypropylene glycol, terus ada butanol, sama bahan-bahan yang namanya itu kata depannya ada propyl dan butyl. Itu perlu kamu hindari karena dia dari non-renewable source. Nah, kalau kamu baca ingredients list di produk-produk beauty yang kamu pakai, itu tuh pasti kamu familiar deh sama nama-nama itu. Kayak petrolatum tuh hampir selalu muncul di produk-produk yang balm, kayak lip balm atau cleansing balm. Mineral oil juga, paraffin wax juga biasanya suka ada di produk body care. Terus PEG itu biasanya di produk-produk yang berwarna kayak eyeshadow, blush on tuh biasanya suka muncul. Nah, itu bisa kamu hindari. Terus lagi ada kandungan pengawet sintetik dan juga pewarna sintetik dalam beauty products. Itu juga kalau biasanya suka ada namanya BHT, itu biasanya di bawah-bawah kalau di ingredients list. Nah, kandungan pengawet biasanya di dalam beauty products itu 1% atau kurang dari itu. Jadi sebenarnya mungkin aja nggak ada pengaruhnya ke kulit kita, tapi itu tetap diambil dari non-renewable source. Selain itu juga pewarna sintetik, terutama kayak di cat rambut, itu bisa kamu lihat. Jadi kayak ada color index, ada tulisannya CI, terus ada 5 angka nomor serinya gitu. Itu bisa kamu lihat kalau itu dari pewarna sintetik yang juga dari non-renewable source. Selanjutnya juga ada formaldehyde sama aluminium. Nah, aluminium ini biasanya muncul di produk-produk yang sifatnya itu antiperspirant, jadi kayak deodoran. Tapi sebenarnya ada sih deodoran yang sifatnya itu benar-benar deodor yang cuma untuk menghilangkan bau. Tapi ada juga yang sifatnya antiperspirant, jadi dia menahan biar cairan dari tubuh kita tuh nggak keluar, jadi ketiak kita tuh nggak basah. Nah, biasanya aluminium ini juga suka muncul di pore filling primer. Aku suka lihat di beberapa pore filling primernya ada aluminium. Jadi mungkin nggak ada efek bahaya kulit kita, tapi dia tetap nggak sustainable gitu. Dan yang penting juga, tapi sering mungkin masih kurang aware, itu adalah mikroplastik. Nah, mikroplastik ini biasanya muncul di produk scrub kayak face wash atau scrub badan. Itu mendingan pilih yang dari natural scrubs, jadi kayak dari granules atau dari sea salt scrub. Emang dia tuh teksturnya agak lebih tajam karena kan biasanya mikroplastik ini human made, jadinya bisa dibentuk bulat sempurna. Cuma dia itu nggak ramah lingkungan karena selain dari namanya aja udah plastik, si mikroplastik ini juga bisa membawa dampak negatif ke perairan. Nah, itu dia beberapa ingredients yang sering banget muncul di beauty products konvensional yang bisa kamu hindari kalau kamu mau pindah ke sustainable beauty. Dan itu selain dia juga nggak
source-nya nggak renewable, dia juga bisa membuat dampak negatif ke ekosistem. Jadinya kayak kalau udah terbuang atau kamu pakai nggak habis, terus kamu ya udah kamu buang dan nggak di recycle dengan step yang benar, itu juga bisa merusak ke ekosistem. Poin yang perlu diingat, sustainable beauty ini tuh bukan untuk fear mongering, bukan buat menakut-nakuti. Jadi kayak kamu wah beracun, wah merusak, bukan yang bikin kamu jadi harus takut, dan juga bukan buat ngejudge orang. Jadi kayak kalau misalkan kamu udah mantap nih ingin mulai sustainable beauty tapi temen kamu masih pakai conventional beauty products, kamu nggak perlu yang kayak gitu, bukan kayak gitu. Jadi that's not the point at all. Nah, segitu dulu skincare 101 kali ini tentang ingredients apa aja yang perlu kamu hindari untuk mulai sustainable beauty. Kalau kamu pengen cari kayak rekomendasi produk atau pembahasan lain tentang sustainable beauty, udah banyak juga beberapa artikel di blognya Female Daily, kamu bisa baca-baca dari situ. Jangan lupa buat komen, like, dan subscribe ke YouTube channelnya Female Daily, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Thank you so much for watching. Stay healthy, stay safe, stay at home, and until next time, bye!